yaitu jika ada sebuah pecahan dibagi dengan angka, ya. Jadi yang atasnya pecahan, yang bawahnya angka. Nah, maka cara pengerjaannya adalah A per B dikali dengan 1 per C. Nah, mungkin kalian bertanya satunya dari mana? Sebenarnya di sini ada 1, jadi C per 1, tapi tidak ditulis, jadi satunya naik ke atas. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi masih melanjutkan, yaitu tentang persamaan trigonometri, tapi sudutnya dalam radian. Ada perbedaan antara materi yang sekarang dengan yang kemarin. Perbedaannya seperti apa? Mari kita mulai. Nah, di sini ada persamaan trigonometri, yaitu tentukan himpunan penyelesaian untuk setiap persamaan trigonometri berikut. Yang A yaitu tangen 3x sama dengan tangen 4 per 3 V, x-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2 V. Kemudian yang B, sin negatif 2x sama dengan sin 3 per 2 V, x-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2 V. Kemudian yang C yaitu cos 2x sama dengan cos 1 per 5 V, x-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2 V. Nah, sebelum kita mengerjakan persamaan trigonometri ini, kita mengingat kembali mengenai konsep pecahan. Yang pertama yaitu adalah jika ada pecahan dibagi dengan pecahan, maka cara mengerjakannya adalah A per B dikali dengan D per C. Maaf ya, di sininya dikali D per C. Jadi yang ini D, yang ini C. Jadi dibalik atau ditukar. Jadi D-nya di atas, kemudian C-nya di bawah. Kemudian yang B yaitu jika ada sebuah pecahan dibagi dengan angka, ya. Jadi yang atasnya pecahan, yang bawahnya angka. Nah, maka cara pengerjaannya adalah A per B dikali dengan 1 per C. Nah, mungkin kalian bertanya satunya dari mana? Sebenarnya di sini ada 1, jadi C per 1, tapi tidak ditulis, jadi satunya naik ke atas. Kemudian yang C yaitu ada sebuah angka dibagi dengan pecahan. Kalau ada sebuah angka dibagi dengan pecahan, maka rumusnya adalah A dikali C per B. Jadi C-nya di atas, B-nya di bawah. Sebagai contoh, misalkan 1 per 2 dibagi dengan 3 per 4. Jadi ada pecahan dibagi dengan pecahan. Maka cara mengerjakannya adalah 1 per 2 dikali dengan 4 per 3. 1 kali 4 adalah 4, 2 kali 3 nilainya adalah 6. Kemudian yang ini 1 per 2 dibagi dengan 5. Yang atas pecahan, yang bawah angka. Berarti cara pengerjaannya adalah 1 per 2 dikali dengan 1 per 5. 1 kali 1 nilainya adalah 1, 2 kali 5 nilainya adalah 10. Kemudian yang C, misalkan ada sebuah angka dibagi dengan pecahan. Angkanya adalah 2, pecahannya adalah 3 per 2. Berarti 2 kali 2 per 3. 2 kali 2 nilainya adalah 4 per 3. Nah, konsep ini nanti akan dipakai di pengerjaan untuk persamaan trigonometri dalam radian. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal yang pertama atau yang A, yaitu tangen 3x sama dengan tangen 4 per 3V, di mana x-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2V. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita menggunakan rumus tangen. Jadi, kita tuliskan kembali di sininya 3x sama dengan alfa ditambah k kali V, ya. Nah, jadi kalau rumus tangen itu rumusnya adalah 3x sama dengan alfa ditambah k dikalikan dengan V. Jadi di sininya tidak ada angka 2. Nah, kemudian kita tentu substitusi nilai alfanya dengan 4 per 3V. Jadi 3x sama dengan alfanya adalah 4 per 3V ditambah k dikalikan dengan V. Nah, selanjutnya adalah kita cek di depan X itu sudah angka 1 atau belum. Kalau belum, maka kita buat dia menjadi 1. Caranya adalah dengan dibagi 3, ya. Jadi caranya adalah kita bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena di depan sininya angka 3. Nah, jadi kalau di depan sininya angka 2 berarti dibagi 2. Kalau di depan sininya pecahan berarti dikali. Ingat ya, kalau di depan X-nya pecahan dikali, kalau di depan X-nya tidak pecahan berarti dia dibagi. Nah, 3 dibagi 3 nilainya adalah 1 atau X aja. Kemudian yang ini 4 per 3 dibagi dengan 3. V ditambah, di depan K itu ada angka 1 tapi tidak ditulis. Jadi 1 per 3 K dikali dengan V. Artinya 1 dibagi 3 dikali K dikalikan dengan V.
Nah, di sini ada 4/3 dibagi V, ada pecahan dibagi dengan angka. Nah, kita kotret dulu di sini. 4/3 dibagi dengan 3. Sama aja dengan 4/3 dikali dengan 1/3. Jadi 4/9. Sehingga nilai X-nya itu adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali K dikali dengan V. Nah, kemudian setelah itu, kita menentukan nilai K ya. Nah, ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 4/9V itu. Kenapa? Karena 0 dikali 1/3 nilainya 0, 0 dikali V nilainya adalah 0. 0 ditambah 4/9V nilainya adalah 4/9V. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali 1 dikali dengan V. Maka X sama dengan 4/9V ditambah 1/3 kali 1, 1/3 kali V jadi 1/3V. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena ini pecahan ditambah dengan pecahan, maka syarat dari penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Kita cek di sini penyebutnya udah sama apa belum? Oh, ternyata belum. Maka kita samakan dulu. Nah, caranya adalah kita cari FEB dari 3 dan 9. Nah, yang bisa dibagi 3 dan yang bisa dibagi 9. Boleh dikalikan 9 kali 3 27, itu juga boleh. Tapi kita juga boleh mencari FEB. Yang bisa dibagi 3 dan 9 adalah 9. Ya, kenapa? Karena 9 bisa bagi 3 dan 9 juga bisa dibagi 9. 9 bagi 9 nilainya adalah 1, 1 kali 4 nilainya adalah 4. Jangan lupa V-nya di bawah. 9 bagi 3 nilainya 3, 3 kali 1 nilainya adalah 3V. Nah, kemudian X sama dengan kita jumlahkan. 4 tambah 3 adalah 7/9V. Nah, sekarang kita masuk untuk K sama dengan 2. Ketika nilai K sama dengan 2, berarti X-nya adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali 2 dikali V. Maka X sama dengan 4/9V ditambah 1 kali 2 adalah 2/3V. Nah, ini juga sama, kita selesaikan dulu penyebutnya ya, maksudnya samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini angka 9. 9 bagi 9 nilainya 1 kali 4 nilainya adalah 4V. 9 bagi 3 nilainya 3 kali 2 adalah 6V. Maka X sama dengan 4 tambah 6 adalah 10/9V. Nah, kemudian kalau misalkan K-nya sama dengan 3. Kalau K-nya sama dengan 3 berarti X-nya adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali 3 dikali V. Maka X sama dengan 4/9V ditambah 1 kali 3 adalah 3, 3 bagi 3 nilainya adalah 1, 1 kali V nilainya adalah V. Maka X sama dengan 9 tambah 9 dikali 1 nilainya adalah 9, 9 ditambah 4 nilainya adalah 13/9V. Nah, ketika nilai K-nya sama dengan 4, berarti X-nya adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali 4 dikali V. Maka X sama dengan 4/9V ditambah 1/3 kali 4 adalah 4/3V. Maka X sama dengan ininya per 9. 9 bagi 9 nilainya 1 kali 4 nilainya adalah 4V. 9 dibagi 3 nilainya 3 kali 4 adalah 12V. Maka X-nya adalah 16/9V. Ketika nilai K-nya sama dengan 5, berarti X-nya adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali 5 dikali V. Berarti X-nya sama dengan 4/9V ditambah 1/3 kali 5 adalah 5/3V. Maka X sama dengan per 9, 9 bagi 9 nilainya 1 kali 4 nilainya adalah 4V. 9 bagi 3 nilainya 3 kali 5 adalah 15V. Maka X-nya adalah 19/9V. Nah, ketika nilai K-nya sama dengan 6, berarti X-nya adalah 4/9V ditambah 1/3 dikali 6 dikali V. Maka X sama dengan 4/9V ditambah 1 kali 6, 6 bagi 3 adalah 2V. Maka X sama dengan 9 kali 2, 18 tambah 4 adalah 22/9V. Nah, sekarang kita cek.
Nah, ketika nilai K-nya sama dengan 0, X-nya adalah 4/9. 4/9 itu nilainya adalah 0, 0, berarti masuk di sini. Kita kasih checklist. Sekarang ketika nilai K-nya sama dengan 1, nilainya adalah 7/9. 7/9 itu nilainya adalah 0, berarti checklist. Ketika nilai K-nya sama dengan 2 adalah 10/9. 10/9 nilainya 1, berarti checklist. Ketika nilai K-nya sama dengan 3, hasilnya adalah 13/9, 1, checklist. 16/9, 1, checklist. 19/9, oh ini sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena hasilnya adalah 2, ya 9 kali 2 itu kan 19 bagi 2 itu kan berarti 2, berarti yang ini tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Jadi dicek dulu. Kalau misalkan ada yang tidak memenuhi, sebenarnya sampai sini udah stop, tapi yang ini lupa untuk belum mengecek ya. Jadi biar tidak kebablasan, silakan dicek aja. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4/9V, 7/9V, 10/9V, 13/9V, 16/9V. Nah, sekarang soal B, yaitu sin negatif 2X sama dengan sin 3/2V, di mana X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2V. Karena dia fungsinya sinus, maka kita bikin 2 seperti ini. Nah, jadi negatif 2X sama dengan alfanya adalah 3/2V ditambah 2 dikali K dikali V, atau negatif 2X sama dengan V dikurangi alfanya adalah 3/2V ditambah 2 dikali K dikali dengan V. Nah, kemudian setelah itu, karena di sini masih ada angka negatif 2, maka kita buat menjadi 1. Caranya adalah dibagi dengan negatif 2. Ini juga sama, dibagi dengan negatif 2. Oh, tapi sebelum dibagi, yang ini kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Jadi ininya negatif 2X sama dengan 3/2V ditambah 2 dikali K dikali V, atau negatif 2X sama dengan 2 kali 1, 2, 2 dikurangi 3, negatif 1/2V ditambah 2 dikali K dikali dengan V. Nah, baru di sini kita bagi. Yang ini kita bagi negatif 2, yang ini juga sama, kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 nilainya 1, berarti X aja. Kemudian yang ini 3/2 dibagi dengan negatif 2V. 2 dibagi 2 berarti negatif 1 K dikali dengan V, atau negatif 2 bagi negatif 2 berarti positif 1. Negatif setengah dibagi negatif 2 berarti negatif setengah dibagi negatif 2. Di sininya V. 2 bagi negatif 2, negatif 1 dikali K dikali V. Yang ini kita selesaikan dulu. 3/2 dibagi dengan negatif 2. Sama aja dengan 3/2 dikali 1 per negatif 2. 3 kali 1, 3. 2 kali negatif 2, negatif 4. Berarti negatif 3/4. Yang ini kita tulis X sama dengan negatif 3/4V dikurangi K dikali dengan V. Atau X sama dengan, sekarang yang ini, negatif 1/2 dibagi negatif 2. Sama aja dengan negatif 1/2 dikali 1 per negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1, negatif 1 kali 1 negatif 1. 2 kali negatif 2 negatif 4. Negatif 4. Nah, negatif dengan negatif jadi positif 1/4. Berarti di sininya 1/4V dikurangi K dikali dengan V. Nah, kalau misalkan kalian sudah jago di sini, ya, di pembagian ininya sudah jago, ya tidak perlu pakai kontretan lagi, langsung aja. Tapi kalau misalkan masih belum yakin, ya silakan pakai kontretan. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang X sama dengan negatif 3/4V dikurangi dengan K dikali dengan V. Nah, ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 3/4V.
Kenapa? Karena 0 kali V nilainya 0. Ya, jadi nilainya adalah negatif. Ketika K sama dengan 1, X-nya adalah negatif 3/4 V dikurangi 1 dikali V. Berarti X-nya adalah negatif 3/4 V, 1 kali V adalah V. Berarti 4 kali negatif 1, negatif 4 dikurangi 3, negatif 7/4 V. Nah, ternyata nilainya negatif. Ketika K-nya sama dengan 2, pasti negatif. K-nya sama dengan 3 juga pasti negatif. Artinya apa? Yang ini tidak memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Nah, kenapa? Karena di sininya dari 0. Ya, jadi kalau yang negatif tidak perlu dilanjutkan atau tidak perlu ditulis. Artinya fungsi yang ini dia tidak memiliki himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita cek untuk fungsi yang ini. Nah, yaitu X sama dengan 1/4 V dikurangi dengan K dikali dengan V. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1/4 V. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 1/4 V dikurangi 1 dikali V. Maka X sama dengan 1/4 V dikurangi dengan V. Maka X sama dengan, kita kalikan, 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 1, negatif 3/4 V. Nah, ini negatif, tidak memenuhi. Nah, artinya apa? Ketika K-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 3, dan seterusnya, berarti dia tidak akan memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya cuma ada satu. Siapa? Yaitu ini, 1/4 V. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentang cos 2X sama dengan cos 1/5V, X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 2V. Nah, karena dia cos, maka dia punya dua himpunan penyelesaian. Jadi, kita bikin dulu dua garis. Setelah itu, kita cek di depan X-nya itu sudah 1 atau belum. Kalau belum, maka kita buat dulu menjadi 1. Karena di situ ada angka 2, maka kita bagi 2. 2 bagi 2 nilainya adalah 1, berarti X aja. Ya, sama aja dengan 1/5 dibagi 2, jadi 1/5 dibagi 2V, ditambah 2 bagi 2 nilainya adalah 1, berarti K dikali V. Nah, kemudian yang ini juga sama, 2 bagi 2 nilainya adalah X. Negatif 1/5 dibagi 2, di sini adalah V, ditambah K dikali dengan V. Nah, kemudian kita kotret dulu di sini, 1/5 dibagi 2. Nilainya adalah 1/5 dikali 1/2. Jadi 1/10. Sehingga di sini X-nya adalah 1/10V ditambah K dikali dengan V. Atau, nah, yang ini jadi X sama dengan negatif 1/10V ditambah K dikali dengan V. Jadi yang ini sama aja dengan yang ini, cuman bedanya ini ada negatif. Nah, kemudian setelah itu kita penentuan nilai K. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Jadi X sama dengan 1/10V ditambah K dikali dengan V. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1/10V ditambah 1/10V aja. Karena 0 dikali V adalah 0, 0 ditambah 1/10V berarti nilainya adalah 1/10V. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 1/10V ditambah 1 dikali V. Maka X sama dengan 1/10V ditambah 1 kali V adalah V aja. 10 kali 1 nilainya adalah 10, tambah 1 nilainya adalah 11/10V. Nah, kalau misalkan K-nya sama dengan 2, berarti X-nya adalah 1/10V ditambah 2 dikali dengan V. Maka X sama dengan 10 kali 2 adalah 20, tambah 1 adalah 21/10V. Kita cek dulu. 1/10V nilainya adalah 0, 0 masuk di sini, berarti kita kasih checklist. 11 dibagi 10 nilainya adalah 1 masuk di sini, berarti kita kasih checklist. 21/10 nilainya adalah 2, berarti dia tidak memenuhi. Nah, berarti kita tinggal yang ini. X sama dengan negatif 1/10V ditambah K dikali dengan V. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 1/10V. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia negatif.
Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah negatif 1/10V ditambah 1 dikali dengan V. Maka X sama dengan 10 kali 1, nilainya adalah 10, dikurangi 1 adalah 9/10V. Nah, ketika nilai K-nya sama dengan 2, berarti X-nya adalah negatif 1/10V ditambah 2 dikali dengan V. 10 kali 2 adalah 20, dikurangi 1 adalah 19/10V. Ketika nilai K-nya sama dengan 3, berarti X-nya adalah negatif 1/10V ditambah 3 kali V. X sama dengan 10 kali 3 adalah 30, dikurangi 1 adalah 29/10V. 9/10 0, berarti dia memenuhi. 19/10 1, berarti dia memenuhi. 29/10 2, berarti dia tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1/10V, 11/10V, terus 9/10V, 19/10V. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara